Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan bakat remaja. Yang pertama, pertumbuhan remaja. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari berbagai definisi, para ahli diperoleh pernyataan bahwa istilah pertumbuhan tidak bisa dipisahkan secara tajam. Namun, bila ingin dibedakan, maka pertumbuhan lebih menunjuk pada perubahan psikis, di mana perubahan tersebut terjadi akibat dari kekuatan intern secara otomatis dan kekuatan dari luar. Yang kedua, karakteristik pertumbuhan remaja. Yang pertama, yaitu pertumbuhan remaja secara umum meliputi perkembangan organ dan kelenjar dan perubahan emosional. Yang kedua, terkait dengan wanita, yaitu seperti menstruasi, tumbuhnya jerawat dan lekuk tubuhnya berubah. Yang ketiga, sedangkan pada pria, yaitu mimpi basah, suaranya berubah atau parau, dan pertumbuhan tinggi dan dengan cepat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang pertama, pengaruh keluarga. Dalam pengaruh keluarga ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, dan yang kedua, faktor keturunan. Contoh dari faktor keturunan seperti misalkan dari keluarganya itu gendut atau kurus, otomatis anaknya akan mengikuti pertumbuhan fisiknya. Yang kedua, pengaruh gizi. Jumlah gizi yang diberikan oleh orang tua berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Yang ketiga, gangguan emosional. Jika anak sering menghadapi gangguan emosional, maka pertumbuhannya akan lebih lambat. Yang keempat, yaitu pada jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki, bedanya pada tulang dan ototnya, karena dipengaruhi oleh tinggi badan dan berat badannya. Yang kelima, status sosial ekonomi. Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer anak sangat berpengaruh terhadap kebutuhan fisiknya. Seperti orang tua yang sudah mencukupi, orang tua yang kaya akan mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi pertumbuhan fisik anak akan lebih cepat. Sedangkan orang tua yang di bawah standar, anaknya akan menjadi pertumbuhannya akan menjadi lambat. Yang keenam, kesehatan. Kurangnya perawatan kesehatan akan menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Sebaliknya, jika anak perawatannya mencukupi, maka anak akan merasa sehat. Yang terakhir, pengaruh bentuk tubuh. Ada 3 bentuk tubuh. Yang pertama, mesomorf. Mesomorf yaitu bentuk tubuh kekar dan berat. Yang kedua, ektomorf, kurus dan bertulang panjang. Yang ketiga, endomorf, gemuk dan berat. Bentuk-bentuk ini berpengaruh besar kecilnya tubuh anak. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Elizabeth dan Anandita. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Christina Depasule, NIM 201508137 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong perkembangan motor skill pada anak. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf berkaitan dengan tumbuh kembang kecerdasan. Yang dimaksud adalah meningkatnya kecerdasan dan perubahan tingkah laku pada anak. Lalu yang kedua, pertumbuhan pada otot-otot
peningkatan dan kemampuan pada jasmani dalam menciptakan sesuatu seperti kerajinan tangan, maka akan meningkat kualitasnya dari masa ke masa. Lalu poin yang ketiga adalah perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin, mempengaruhi pola sikap dan tingkah laku terhadap lawan jenis, seperti menarik perhatian lawan jenis, berubahnya gaya dan penampilan. Lalu poin yang keempat adalah perubahan struktur jasmani berpengaruh pada perkembangan, kemampuan dan kecakapan pada motor skill anak. Mengubah konsep pada diri anak tersebut, seperti bertambahnya ukuran tinggi atau berat badan, perubahan sikap dan perilaku terhadap orang lain. Adalah perkembangan dan bakat remaja. Perbedaan individu juga bergantung pada tingkat kemampuan atau prestasi, di mana bakat adalah bawaan sejak lahir. Lalu, apakah bakat itu? Bakat adalah sikap yang dianggap sebagai kemampuan individu untuk menerima latihan atau respon, seperti bahasa, musik, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis bakat khusus. Yang pertama, setiap individu memiliki bakat khusus yang berbeda. 2. Pengenalan usaha bakat mula-mula terjadi pada bidang pekerjaan, kemudian pada bidang pendidikan. Yang ketiga, pemberian nama pada masing-masing bakat khusus biasanya dilakukan pada bidang apa bakat itu berfungsi. Contohnya pada bidang matematika, seni, musik, dan lain-lainnya. Yang keempat, bakat khusus bergantung pada bidang kebudayaan, tempat di mana seorang individu dibesarkan. Kemudian yang kelima adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, dari anak itu sendiri. Misal, anak kurang berminat atau kurang termotivasi. Yang kedua, lingkungan anak. Orang tua kurang mampu menyediakan sarana dan kesempatan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anandita R. Indarwan dengan NIM 2015-081008. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anak berbakat di Indonesia. A. Kurikulum yang terpusat atau secara umum sama di seluruh NKRI, mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA, sehingga bersifat terbatas. B. Pendidikan anak berbakat serupa dengan pendidikan pada umumnya. Hanya saja jika dilihat dari sistem pengajaran meliputi program fasilitas, guru, masukan, dan tujuan. Pengertian anak berbakat. Anak berbakat adalah yang mempunyai potensi unggul di potensi yang dimiliki oleh anak-anak normal. Sementara itu, kepribadian merupakan sumbangan yang dapat diberikan oleh anak atau orang berbakat. Dengan dasar kepribadian yang baik, akan lahir karya yang baik pula. Karakteristik anak berbakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi karakteristik atau watak dari anak berbakat. Di antaranya, pertumbuhan dan perkembangan, budaya, agama. Untuk mengenali karakteristik bisa dilihat dari berbagai segi, yaitu potensi, cara menghadapi masalah, prestasi. Untuk menangani anak berbakat, kita membiarkan anak berbakat sendiri akan mengakibatkan perkembangan tidak sempurna dan bakat yang sebelumnya dimiliki menjadi tidak berfungsi. Dalam upayanya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar mencapai hasil yang diharapkan, yaitu faktor yang ada pada anak itu sendiri dan faktor kurikulum yang meliputi. Pelaksanaan pendidikan anak berbakat. Yang pertama, meloncatkan anak pada kelas yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan dalam kelas khusus. 3. Kegiatan dalam implementasi kurikulum bidang studi tertentu. 3. Metode belajar dan guru. Implementasi pengembangan bakat khusus remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam suasana yang aman secara psikologis, anak akan merasa nyaman untuk mengungkapkan dan mengekspresikan bakatnya. Pendidikan hendaknya berfungsi sebagai media pengembangan dan pembinaan bakat anak.
Pengenalan bakat dan upaya pengembangannya membuat remaja untuk menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan dirinya untuk mencapai tujuan dan karir kehidupannya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.